ketemu temen yang financial planner kan, dia tanya, hah lo cuma mau beli rumah doang? Ah, apalagi dong gitu. Nah, Bang John, ngomong-ngomong tadi kan udah rinci banget nih, tapi untuk versi kamu sendiri kan kamu mewakili kaum Aldam nih ya ceritanya. Ada nggak sih Ya, beberapa hal-hal yang kamu rinciin untuk diri kamu sendiri, misalnya kayak apa namanya, oke nih, let's say buat main games, hmm. ya 2% lah dari yang untuk foya-foya, atau misalnya untuk yang lain gimana? Ada nggak sih yang serinci itu yang sudah kamu siapkan atau gimana nih biasanya? Kalau aku Ini sih ala biasanya, Jonathan N nih biasanya. menurutku Mm-mm. ya, kalau kalau di aku Mhm. sendiri, 50% itu aku alokasikan buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, Hmm. sebenarnya aku balik lagi, aku lifestyle-nya nggak ngoyo kok. Aku santai. Jadi aku penghasilan bertambah, lifestyle-ku tetap di situ aja. Nah, menurutku ini juga Oke. yang cukup penting buat teman-teman gitu kan. Jangan sampai Jadi misalnya, nggak tergoda ya, eh nggak tergoda iya untuk kayak kan misalnya langsung beli kita apa gitu ya. kita baru kerja nih, baru kerja gitu kan. Mhm. Baru kerja baju misalnya, gaji 5 juta, fresh grad di Jakarta ya, UMR Jakarta. Oke, Mhm. bajunya H&M harganya 150.000. Terus begitu gajinya naik dari 5 juta jadi 7 juta gitu. Bajunya tadi H&M terus naik jadi Zara misalnya dari 150 jadi 300 I ribu. see. Padahal gajinya cuma naik 40% tapi bajunya naik 100% belanjanya gitu kan. Nah, ini juga yang sebenarnya Oke. proporsinya nggak cocok. Jadi coba teman-teman juga sadari dulu untuk cara mengelola keuangannya. Nah, jadi kalau aku kebutuhan sehari-hari 50%. Buat nabung itu 30%. Jadi biasanya begitu dapat masukan itu langsung disisihin dulu. 30% Hmm. langsung ditabung atau diinvestasiin, beli reksadana gitu kan. Terus juga 20% baru. 20% ini boleh aku belanjain lah. Mau beli baju, mau jalan-jalan, mau apa gitu kan. Cuma kan berhubung sekarang lagi pandemi juga jadi kayak, ngapain ya? Ya udah dah, 20% ditabung aja lagi. Siapa tahu lebih cepat pensiun kan. Tadi kan kayak 45 ternyata bisa 42 gitu. Wow, lumayan. Langsung rebahan tapi bisa sambil cuan ya. Betul, betul. Nah, kalau Mbak Prita kemarin aku sempat nonton yang Investram yang volume kedua yang just right before ini ya. Ini kan volume ketiga. Jadi kan Mbak Prita sempat mention mungkin kalau yang versi ada yang perempuan tuh lebih diplot-plotin nih. Jadi oke, untuk liburan Hmm. berapa, untuk mobil berapa. Tapi sebenarnya tuh Mm-mm. ya mungkin balik lagi. Tapi kalau menurut Mbak Prita nih gimana nih untuk yang nonton hari ini? Jadi better untuk diplot-plotin seperti itu. Jadi benar-benar kayak saklek nih. Oke, berapa persen untuk ini? Atau ya udah gelondongan aja nih investasinya. Oke, itu kan kemarin pertanyaannya itu kalau investasi gelondongan itu karena duitnya udah ada tuh ya Mbak Siti ya. Hmm. Jadi kayak Hmm. memang uangnya tuh udah ada nih, wah tiba-tiba dapat warisan gitu 1 miliar jebret gitu kan ya. Nah kalau nggak kayak begitu Oke. bagaimana? Kalau Iya. penghasilannya nggak 250 juta apa sebulan gitu misalnya gitu kan. Nah itu gimana tuh gitu. Berarti kan artinya kita harus menyisihkan setiap bulan. Nah sekarang teman-teman kalau ditanya, kemarin tuh banyak banget yang suka mendebatkan masalah persentase atau budget. Anything itu sama aja. Semua tuh bahasa ekonominya itu namanya budgeting. Budgeting itu selalu turun dari persentase, lalu Hmm. dikalikan dengan penghasilan kita, keluarlah angka rupiahnya. Baru nanti kita kan orangnya logik ya, gitu. Kita kan Mhm. make sense gitu. Make sense gak sih misalnya seseorang misalnya pengeluarannya itu sampai dengan 100 juta. Katakanlah kalau kita pakai yang seseorang penghasilannya 200 juta sebulan. Berarti Mhm. 50%-nya. Wow, kan tadi kayak Joni bilang gue sih 50% aja. Tapi kalau penghasilan dia 200 juta, hah 100 juta dong kan gitu kan Iya. kira-kira. Nah, terus udah gitu, iya lagi ngomongin yang aku. Jadi kan artinya 100 jutanya untuk si A, itu angkanya value-nya beda banget sama si B, bener nggak? Betul. Jadi, ini kok dibilangin saklek, ya tentu tidak dong. Maksudnya Hmm. pada saat diturunkan jadi rupiah, perlu nggak sih sampai 100 juta? Let's say kalau kamu cuma perlu 30 juta, berarti artinya 70 jutanya bisa dilempar ke yang lain kan? Nah, misalnya Hmm. dilempar ke dana pensiun. Jadi arti dari budgeting itu begitu. Lalu kenapa sih harus dibuat ada persentase? Itu sebenarnya adalah patokan. Jadi pertama patokan supaya kita tuh ngerti wajarnya berapa sih. Kalau kita bisa lebih kecil, bagus. Tapi kalau ternyata Oke. kita lebih tinggi, kita tahu bahwa itu kelebihan. Terus yang kedua, kita bisa evaluasi. Itu kan yang paling penting. Karena Betul. ya, tadi nih pada ngomong nih gimana nih kalau tadi dia single jadi double dari double jadi triple, ya makanya evaluasi gitu kan, Mhm. dievaluasi karena bisa aja sekarang cukup nih pensiun muda 6 miliar, tiba-tiba berapa tahun lagi dia kawin terus dia punya anak 5 lagi gitu ya, tiap apa tiap apa setiap tahun misalnya produktif,
ya Produknya mungkin kembar ngambilnya gitu tidak ya. cukup. Oh iya benar, karena kembar lahiran 2 kali kembar langsung 4 Oke. gitu kan. Nah, jadi akhirnya 6 miliar itu harus dievaluasi. Jadi sebenarnya ini adalah patokan, tapi evaluasi setiap tahun itu penting banget. Makanya Investream hadir terus kan setiap bulan buat ngingetin. Oke. Nah, kalau tadi Bang John udah bantu kita untuk ngasih tahu tipsnya ala Jonathan N nih. Nah, Mbak Prita nih, aku lagi pengen coba kita simulasi tipis-tipis sekali ya. Ini kira-kira misalnya nih, ada Mawar, namanya Mawar sebut saja, dia misal umurnya 25 nih, ya kan? Nah, dia ingin usia 45 tahun tuh sudah selesai masa produktifnya lah gitu. Jadi, kalau versi Mbak Prita, tadi kan Bang John udah kasih versi menurut Bang John nih ya. Nah, versi menurut Mbak Prita nih, untuk si Mawar ini bisa nabung sampai dia umur, misalnya 45 tahun dia sudah, pensiun dini, itu kira-kira dia harus ke reksadana apa dan per bulannya ngisiin berapa nih kira-kira Mbak Prita? Oke, jadi sebenarnya Mbak Sydney yang tadi Bang John udah kasih itu basically adalah kerangkanya nih supaya teman-teman ngerti kalau misalnya saya mau menyiapkan masa pensiun itu kayak gimana sih urutan-urutannya. Nah, kemudian kan keluarlah si angka 6 miliar karena mungkin tiap bulan pengen punya uang 20 juta. Nah, sekarang terusannya nih si case Mawar ini adalah katakanlah nama saya Mawar, itu berarti kalau saya udah tahu saya ternyata butuhnya 6 miliar dan what should I do? Kan pertanyaannya jadi kayak gitu kan. Betul. Umurnya sekarang 25, dia bilang di umur 40 atau 45 dia pengen punya 6 miliar rupiah. Oke, kalau kita ambil misalnya menggunakan reksadana saham, di mana kalau kita lihat di Bareksa, teman-teman bisa lihat nih, return rata-rata dari reksadana saham berapa sih? Nah, sekarang ini, saat ini nih, return rata-rata tuh mungkin di belasan persen. Aku ambil aja 15% deh, gitu ya. Nah, kalau misalnya si Mawar dari usia 25, terus mengharapkan di umur 40 tahun punya 6 miliar, ternyata si Mawar itu mesti menyisihkan 9 juta setiap bulan di reksadana saham. Maka di usia 40 tahun, nyampe tuh angkanya 6 miliar yang dia pengenin itu. Misalnya dia bilang, aku mau sampai 45 deh. Oh, kalau begitu bisa tuh diturunin. Jadi setiap bulannya dia berinvestasinya itu sekitar 4 juta di reksadana saham. Nah, untuk teman-teman, balik lagi. Kalau bilang, ya gaji gue aja berapa Mbak gitu. Terus gue disuruh nyisihin 9 juta, nggak makan minum dong gue gitu, diet nggak tahu deh diet apa namanya gitu kan ya. Ya makanya itu kan adalah kalau kita punya target dapetin 6 miliar nih di usia 40 atau 45. Kalau kalian nggak membutuhkan target setinggi itu, ya berarti kita bisa bedain lagi nih per bulannya. Jadi nggak usah jadi insecure, tapi jangan jadi alasan. Ini nih yang beda ya Mbak Titi, aku mau ngingetin. Banyak orang bilang, itu kan enak, privilege gitu kan. Bang John, duitnya banyak, privilege gitu. Semua orang tuh bisa investasi. Jangan berpikir bahwa, karena dia targetnya 6M, gue nggak bisa, gue jadi nggak invest. Nggak begitu. Setiap orang itu punya target beda-beda. So, berapapun penghasilan kita, selama kita masih punya penghasilan, you need to invest. Betul. Oke, jadi mau itu dari warisan, mau dari itu penghasilan sendiri, you need to invest, itu benar-benar gold ya. Dan setuju sih sama Mbak Prita bahwa investasi itu very personal ya. Itu tergantung keadaan masing-masing gimana, maunya gimana, instrumen investasinya juga bisa jadi beda. Gitu. Jadi jangan takut teman-teman, mindsetnya invest dulu aja. Oke. Nah, Bang John, kalau dari dirimu sendiri nih, kamu tuh biasanya gimana? Maksudnya apakah ada reksadana favoritmu? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi kalaupun ada, apa dan apakah cukup satu atau lebih dari satu nih? Aku tuh dari tahun 2012 aku pertama kali mulai mulai investasi dan financial planning. Nah, jadi waktu itu 2012 juga tahunnya tuh gara-gara dulu sosial media tuh naik gara-gara tiba-tiba topik financial planning. Wah, semuanya ngomong kan. Ini jangan mention merek ya, produknya aja nih. Enggak. Nah, dari situ aku belajar. Dulu pun kayak, jadi tahu, ada yang namanya reksadana. Selama ini kayak 2012 itu danaku semua 100% cash di tabungan gitu. Kan? Ya, dan dari biasa lah ya. Iya, dan jadi reksadana itu justru pertama kali aku mengenal instrumen investasi. Reksadana dulu harus ke bank, ngisi formulir gitu kan, macet-macetan kayak aduh ribet lah. Mau beli reksadana yang pisah, wah ini tempatnya beda, jadi ke bank sono lagi gitu. Tapi kan sekarang gampang ya. Nah jadi
buat reksadana sendiri aku sampai sekarang masih gitu kan. Sampai sekarang juga reksadana pasar uang itu tempat favorit, buat dana darurat juga disimpan di situ karena memberikan return yang lebih besar juga dari tabungan dan bisa ditarik sewaktu-waktu. Dan reksadana pendapatan tetap juga gitu kan. Aku diversifikasi risiko juga gitu. Selain itu aku juga ada di reksadana saham, dan aku juga nyoba-nyoba nih kalau saham gimana, karena aku anaknya eksperimental. Oke, ada dana, jadi aku menyisihkan dana buat belajar. Ini penting juga ya teman-teman. Kita harus update, karena apa? Karena instrumen investasi itu berkembang terus. Mungkin zaman orang tua kita mungkin ya mereka bilang pokoknya tanah dan emas yang paling menguntungkan, ya karena mereka nggak ada akses buat informasi gitu kan. Mau beli saham juga repot zaman dulu. Itu gimana ya saham? Sekarang kan kayak klik udah bisa kebeli gitu. Nah, dan beli reksadana juga mungkin zaman dulu belum tahu, belum ada infonya. Tapi sekarang juga nyari informasi gampang. Jadi kita juga perlu upgrade diri. Nah, penting buat teman-teman juga coba invest di meningkatkan pengetahuan finansial. Kalau perlu ke financial planner nggak apa-apa. Ibaratnya itu kan mengarahkan juga. Jadi bisa bantu memberikan edukasi juga. Oh, bisa kayak gini loh, gitu kan. Mungkin Mbak Prita juga nanti banyak klien-kliennya juga kan minta diajarin juga gitu loh. Jadi kita ada ada sudut pandang baru lah, perspektif baru melihat uang dan instrumen investasi. Gitu. Tapi aku rata-rata juga masih di reksadana sih. Oke, jadi memang kalau dari Bang John sendiri ada beberapa ya ternyata. Jadi teman-teman mungkin itu trial and error juga kali ya Bang. Jadi benar-benar coba satu, akhirnya coba belajar lagi yang satu, dan akhirnya jadi punya banyak nih sekarang. Betul, dan ini ya, ketika kamu masuk ke instrumen investasi baru, dikit-dikit aja dulu. Dikit-dikit cari tahu gimana itu bekerja, biar kan kayak kalau udah lebih ngerti baru pelan-pelan ditingkatkan investasinya. Kalau boleh di-share dulu tuh kamu mulai tuh dari berapa nih Bang? Kalau boleh di-share. Mungkin yang lagi nonton kan kita beragam jenis nih ya. Ada macam-macam age group-nya. Nah, kalau dari Bang John sendiri pertama kali berapa sih? Aku usia 27 ya. Aku usia 27, mulai 27-28 itu aku ada 180 juta di cash. Ini bukan jadi disclaimer, aku dulu hemat banget tuh anaknya. Bahkan dulu tuh sampai yang kayak bayangin rumah, aku asli tinggal di Bandung, pindah ke Jakarta aja, rumah nebeng rumah tante di Kelapa Gading, kantor di Kuningan, minjem motor kakak tiap hari gitu kan, biar lebih hemat gitu loh. Dan juga kalau misalnya ada bonus, ada apa, aku beneran semuanya langsung aku sisihkan, karena aku dulu mindsetnya adalah pengen beli rumah sebelum usia 30 gitu. Nah, makanya kayak ayo nabung biar semangat gitu kan. Dan kemudian ketika situ langsung dipisah. Baru tahu, waktu itu juga baru tahu ada yang namanya tujuan finansial. Ternyata kayak, lo ketemu teman yang financial planner kan, dia tanya, lo cuma mau beli rumah doang? Apalagi dong gitu. Nikah gimana? Oh ya, mungkin bisa jadi deh. Oke, ada dana pernikahan. Lo nggak mau pensiun? Oh iya, ternyata pensiun juga butuh uang ya. Gitu. Oke, ada dana pensiun. Nah, jadi aku mulai dari 3 itu. Satu di reksadana pasar uang, satu di reksadana pendapatan tetap, satu di campuran, satu lagi di reksadana saham. Itu jadi dipisah seperti itu. Kita udah semakin serius nih perbincangan hari ini. Jadi coba nanti kita akan kulik-kulik lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, kalau misalnya sekarang kalau kita mau berandai-andai nih, aku mau ngobrol sama Mbak Prita deh. Kira-kira baiknya tuh dimulai dari kapan nih, Mbak Prita, untuk kita mempersiapkan pensiun dini ini? As early as possible. Tadi kan Bang John cerita dia start umur 27-28 gitu ya. Aku 10 tahun sebelumnya, 17 tahun gitu kan. Iya, tapi ada ceritanya, itu ada sejarahnya. Kenapa? Karena dulu kebetulan reksadana pertama di Indonesia itu yang bikin ayah saya gitu kan. Jadi kebetulan ayah saya memang orang pasar modal gitu. Jadi saya beruntung banget gitu. Maksudnya saya beruntung banget. Ayah saya memang di pasar modal. Beliau yang bikin reksadana pertama kali di Indonesia tuh karena kerja di BUMN. Kemudian saya sebagai anak SMA yang sudah punya KTP disuruh untuk beli. Ya sesederhana itu gitu kan. Jadi beli tanpa ngerti gitu. Beli tanpa ngerti. Menurut aku banyak banget orang juga yang melakukan hal itu ya. Kata ya udah mulai aja dulu deh. Tapi mungkin nggak ngerti. Nah,
Itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kita jangan berhenti dibeli aja tanpa ngerti. Kita juga harus ngerti. Maka dari itu, next step-nya Betul. itu kan zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Itu tahun berapa tuh? Masih tahun 2000 deh gitu kan. Itu nggak kayak sekarang. Ilmunya nggak tersebar rata. Kemudian sepertinya hanya diberikan kepada nasabah-nasabah misalnya di bank prioritas gitu kan. Yang anak-anak SMA gitu ya udah aja nggak tahu apa-apa. Nah, makanya terus waktu itu pas saya kuliah itu ayah saya tuh nyuruh gitu loh kuliah apa namanya tentang financial planning. Di situ benar-benar akhirnya belajar dan ngulik gitu kan. Oh, reksadana tuh kayak begini. Reksadana itu sebenarnya ya teman-teman itu diciptakan untuk para investor yang ingin masuk ke pasar modal. Nah, untuk bisa masuk ke pasar modal dengan modal yang minim itu gimana caranya? The only way adalah dengan reksadana. Yang kedua, orang yang nggak ngerti apa-apa, tetapi tidak kesasar, berarti kan dia bagusnya numpang nih, gitu ya. Bukan setir sendiri. Kalau setir sendiri kan takutnya nyasar-nyasar apa segala macam malah kenapa-napa. Nah, reksadana itu bagus banget karena dia tuh ada drivernya lah istilahnya. Drivernya itu udah jago banget, gitu ya. Drivernya udah jago banget, kita tinggal ikut aja di situ. Jadi ini adalah entry point yang bagus banget untuk setiap orang smart investor yang benar-benar smart mau masuk ke pasar modal. Nah, sekarang pertanyaannya, reksadana yang mana? Semua orang kan bingung ya, akhirnya udah yakin nih, oke reksadana. Reksadana yang mana? Terus mulai tuh dibanding-bandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Reksadana itu kalau kita kenali kan ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan indeks gitu kan. Nah, sebenarnya itu tergantung kita mau seberapa cepat mobilnya jalan. Jadi kalau misalnya mobilnya jalannya mau adem ayem, ya udah reksadana pasar uang itu lebih tenang, nggak fluktuasi dan lain-lain. Kalau mau yang lebih kenceng, berarti reksadana saham. Jadi nanti pemilihannya akan seperti itu teman-teman, sesuai dengan tadi yang tadi Joni bilang tujuan keuangannya mau apa gitu. Kalau dana pensiun, terus kita umurnya masih belasan bahkan, ya pastinya harus yang kenceng dong. Kalau nggak nyampe-nyampe. Jadi harus reksadana saham. Kalau umurnya tadi tuh si Mawar, 25 tahun, masih ke 45, itu juga masih jauh gitu ya. Itu juga reksadana saham. Kalau umurnya udah 40, tinggal ke 45. Nah, hati-hati deh. Itu mungkin agak lebih, lebih berhati-hati. Boleh deh, pilihnya yang reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Menuju ke umur 45, gitu. I see. Jadi seberapa kenceng nih gasnya mau diinjek gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja tuh reksadana yang mana. Nah, tadi kan Sydney juga jualan SR nih ya ceritanya. lagi ada jualan juga dari Bareksa nih. Nah, kalau Bang John sendiri, kamu tuh punya nggak sih seri-seri terdahulunya dari SR? Sempat beli atau udah pernah beli atau gimana? Beli. Aku beli SBR berapa ya dulu ya? Lupa aku SBR berapa. Sama kemarin yang Ori 19. Oh, oke. Udah punya juga ternyata ya? Udah punya. Dan ya karena menurutku kayak kapan lagi ya kita bisa satu bantu pemerintah gitu kan. Dua juga investasinya juga return-nya itu ya lebih lah daripada deposito gitu. Dan ini kan kalau kita bilang ini aman ya karena ya dijamin pemerintah gitu. Gak mungkin juga pemerintah nggak bayar. Kalau misalnya menurut Mbak Prita dan Bang John, berarti apakah ini salah satu instrumen yang tepatkah untuk kita berinvestasi khususnya untuk pensiun dini, CSR ini maksudnya? Oke, jadi kalau sukuk retail itu kan adalah surat berharga negara retail ya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia nih supaya teman-teman smart investor paham. Jadi ini bukan produk Bareksa tetapi ini belinya bisa lewat Bareksa supaya ngerti. Jadi kenapa sih bisa dibilang tadi yang aman karena dijamin pemerintah ya karena yang menerbitkan adalah pemerintah. Itu satu. Terus yang kedua, yang paling menariknya dari sukuk retail itu adalah sukuk retail itu sesuai dengan syariah. Jadi untuk semua orang yang selama ini maju mundur cantik, ketakutan, segala macam, sukuk retail itu adalah bagian dari sukuk negara ya. Jadi itu adalah instrumen yang memang sudah sesuai dengan syariah. So itu amat sangat menenangkan dan menyenangkan lah untuk semua orang. Cocok nggak untuk misalnya mereka yang mau pensiun dini? Ya tentu aja. Kenapa? Karena prinsip dari kita memiliki dana pensiun itu harus portofolio. Portofolio itu artinya tidak menempatkan uang kita hanya di satu tempat. Oke?
Nah, pastinya kalau kita sudah misalnya jalan kenceng pakai reksadana saham, hasilnya itu kalau memang udah tercapai, boleh diambil profitnya supaya ada yang diamankan, itu dipindahin tuh di instrumen seperti sukuk retail. Jadi kita tuh udah mengamankan sebagian dari profit-profit yang kita punya. Atau dibalik, misalnya kalian ketakutan banget, terus nggak berani untuk beli reksadana saham, berarti ya udah modalnya supaya nggak bakal turun, taruhnya di sukuk retail. Nanti kupon dari sukuk retail itulah yang dibelikan reksadana saham setiap bulan gitu. Jadi itu adalah win-win solution untuk semua smart investor yang pengen tapi ragu-ragu karena nggak mau modalnya tuh berkurang gitu. I see. Jadi sekali lagi ini bukan produknya Bareksa ya. Jadi melalui Bareksa belinya ke negara.